Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project blockchain lagi ya. Jadi memang akhir-akhir ini blockchain itu banyak yang mengalami peningkatan nih. Jadi banyak banget teman-teman investor di luar sana sedang mencari berbagai koin ya, koin blockchain untuk diinvestasi untuk long term atau untuk jangka panjang. Seperti kita tahu, namanya sebuah koin blockchain itu akan selalu dibutuhkan ketika dia ekosistemnya itu terus mengalami perkembangan dan usernya bertambah. Nah, salah satu blockchain yang sangat menarik yang sebenarnya udah gua cukup sering sarankan dulu di grup Discord gua. Jadi buat teman-teman yang ada join di grup Discord gua itu pasti pernah tahu. Gue pernah menyebutkan project ini untuk sebagai salah satu yang direkomendasikan untuk investasi. Nah, kebetulan beberapa minggu ini atau kalau nggak salah sekitar 1 minggu terakhir ini, itu harga dari koin si blockchain ini itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, cukup lumayan sekitar ya 40 sampai 60 atau 70%. Ya, jadi itu nama projectnya atau blockchainnya adalah Chromia ya. Jadi Chromia ini dengan ticker token itu adalah CHR. Apa sih itu sebenarnya Chromia? Jadi Chromia bisa dibilang adalah sebuah blockchain yang menggabungkan dengan sistem database relasional ya. Jadi apa itu relational database? Kalau teman-teman lihat di websitenya sekarang ya, dari Chromia aja tagline-nya adalah the relational blockchain platform that makes sense. Jadi pada dasarnya Chromia ini adalah sebuah blockchain platform yang fungsinya itu ingin mempermudah orang dalam membangun decentralized apps ya, lalu menghubungkan kehidupan di dunia nyata kita di real world dengan digital world ya, jadi bisa dibilang ya mirip kayak metaverse saja sebenarnya. Oke, lalu Chromia ini dia memiliki keunggulan, contohnya delivery faster ya. Code-nya itu 7 sampai 10 kali lebih cepat dalam melakukan pemrosesan. Lalu dia memiliki unique arsitektur di mana Chromia ini itu nggak hanya sekedar blockchain, namun dia menggabungkan dengan relational database. Lalu ada juga dia bisa menjadi layer 2-nya dari Ethereum ya. Jadi kalau teman-teman tahu project sejenis seperti Matic ya, Matic, LRC, IMX itu merupakan layer 2-nya dari jaringan Ethereum, tetap menggunakan keamanan dari Ethereum namun mereka memproses di layer 2-nya. Nah, kurang lebih Chromia ini bisa menjadi layer 2-nya di jaringan Ethereum juga. Tapi Chromia juga merupakan layer satu ya. Jadi dia ada dua semacam kayak dua sisi. Pertama dia bisa jadi independent layer one atau dia menjadi layer two seperti itu. Oke, Chromia juga sebenarnya dia nah, Chromia sebenarnya itu adalah sebuah blockchain sama kayak yang lain. Dia itu bisa untuk membangun berbagai dApps, nggak hanya games, bisa untuk kalian bangun DeFi, kalian bisa bangun untuk NFT, kalian bisa bangun untuk media sosial dan apapun itu supply chain management ya. Namun Chromia ini mulai terkenal ketika ada sebuah game yang dibangun di atas jaringannya tersebut, yaitu adalah My Neighbor Alice. Nah, jadi My Neighbor Alice ini dengan ticker token Alice, dia ini cukup terkenal gamenya ya. Dia gamenya cukup terkenal dan Chromia ini mulai harganya naik ketika orang-orang mengetahui bahwa si Alice ini dibangun di jaringannya si Chromia tersebut gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya udah banyak mulai game yang dibangun di jaringan Chromia seperti Mind of Dalarnia, lalu ada Cryptopia Nova Journey, ya namanya agak susah. Lalu ada Chain of Alliance, seperti itu. Oke, lalu Chromia juga bisa digunakan untuk enterprise, seperti contohnya LAC Property Chain, ya. Lalu ada juga Chromia untuk device seperti Headgate ya namanya ya. Jadi ada juga untuk Fair Application. Jadi sebenarnya fungsi dari Chromia ini banyak banget gitu. Nah, baik lagi dia itu menggabungkan relational database dengan blockchain menjadi relational blockchain. Nah, apa itu relational database? Jadi pada dasarnya biar mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi pada dasarnya relasional adalah sebuah database yang akan saling terhubung dan bisa memberikan informasi yang banyak dan tepat ke para usernya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak Nekboralis game tersebut, dia bisa menggunakan database di seluruh dunia ya, yang udah ada. Dia bisa targetin nih game dia ini untuk umur berapa tahun. Lalu kalau pengen iklan, iklannya targetnya kemana pasarnya, ya. Lalu tujuan dia kemana, seperti itu. Jadi itu adalah penggunaan dari database. Ya, selain itu ya keunggulan dari database juga sebenarnya banyak banget. Contoh lainnya adalah misalnya teman-teman
buka e-commerce ya seperti Tokopedia atau Shopee, lalu teman-teman lihat-lihat merek suatu laptop ya, teman-teman pengen beli laptop atau lagi iseng pengen lihat tentang laptop, lalu teman-teman close nih Tokopedia-nya ya, lalu teman-teman buka Facebook, buka Instagram, buka apapun itu sosial media, pasti akan muncul iklan tentang laptop. Padahal teman-teman nge-search laptopnya itu di Tokopedia. Nah, itu pasti teman-teman pernah alamin secara nggak sadar. Nah, itu merupakan relational database. Jadi, ya, database teman-teman yang di Tokopedia dan lain-lain, mereka anggap itu teman-teman tertarik, akhirnya ditampilin iklannya di sosial media dan teman-teman bisa lebih tertarik lagi. Yaitu jadi penggunaan database kurang lebih seperti itu. Oke, nah next kita ke bawah ya, kita ke bawah. Nah, ini untuk timnya ya. Jadi dia timnya itu ada Hendrik Hedlitz itu sebagai co-founder dan CEO. Lalu ada Perelman ya, Perelman ya, namanya agak susah. Itu namanya dia sebagai co-founder dan CEO, dan ada Alex Mizrahi itu sebagai co-founder dan CTO. Jadi tiga orang ini bisa dibilang tiga core penting lah dalam pengembangan si Chromia-nya. Kayak gitu. Lalu Koromia juga punya backer yang cukup banyak ya. Ada 21M Capital, ada Arlington Express Capital, ada Bitscale Capital, ada Byte Size Capital, ada Fake Block, Gem Capital, GR Crypto, dan Neo Global Capital. Oke, nah, saat ini CHR kalau di CoinMarketCap teman-teman cek ya, saat video ini dibuat itu berada di ranking 141. Jadi dia memang cukup cepat ya. Sekarang udah naik ke 141. Harganya saat ini tuh 1,28 dolar per satu token ya. Atau peningkatan itu sekitar 36% saat video ini dibuat. Market cap-nya baru 548 juta ya. Jadi bisa dibilang untuk sebuah market cap untuk sebuah token blockchain atau koin blockchain ini masih kecil lah ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan project sejenis seperti Cardano, Solana, Avax atau BNB ya, jadi ini masih kecil sekali. Value to net marketnya ada di 1,2 miliar. Lalu untuk volume transaksi per harinya itu berada di angka 1 miliar 569 juta. Lalu ada sirkulasi supply ya. Untuk sirkulasi supply di angka 429 juta 828.000 499 token CHR ya. Lalu untuk maksimal supply di angka 1 miliar CHR, lalu total supply dia itu di angka 471.970.066 CHR token. Oke. Lalu kapan CHR itu pertama kali diluncurkan? Jadi CHR ini itu merupakan sebuah open source public chain ya yang dibangun di Swedish company yaitu namanya Chromaway AB ya. Jadi mungkin dia kasih nama Chromia itu dari nama company-nya ya, Chromaway gitu loh. Ya, jadi CHR ini diluncurkan pada Mei 2019. Oke, dia mengadaptasi teknologi blockchain ya untuk earlier teknologi yang awalnya itu dulunya disebutnya post-chain. Nah, post-chain ini lalu diubah atau berubah menjadi Chromia, kayak gitu. Oke, seperti yang tadi gue bilang, dia juga adalah sebuah layer one blockchain, namun dia juga bisa EVM compatible dengan layer 2. Saat ini dia bisa compatible ke jaringannya si Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Nah, contohnya Alice itu ya dia menggunakan layer 2 di BSC. Kayak gitu ya. Lalu untuk penggunaan dari pembangunan dApps di Chromia ini, itu teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman SQL. Jadi teman-teman yang udah terbiasa dengan SQL, itu teman-teman udah bisa ngerti atau bisa bangun dApps di sana kayak gitu. Berbeda dengan Cardano, Cardano itu menggunakan bahasa pemrograman sendiri, otomatis teman-teman harus belajar lagi nih dari awal kayak gitu. Oke, next ya, kita lihat untuk fungsi dari tokennya sendiri. Nah, tokennya sendiri ini, fungsi dari token CSS token ini didesain untuk mengembangkan atau mendukung segala bentuk platform yang ada di Chromia, baik itu developer, users, maupun investor. Jadi, ketiga aspek penting ini itu saling memberikan benefit. Nah, fungsi dasarnya apa? Fungsi dasar CSS token ini memiliki utilitas, yaitu pertama adalah sebagai platform cryptocurrency. Jadi, CSR ini bisa digunakan sebagai standar cryptocurrency di ekonominya Chromia. Contohnya apa? Contohnya untuk pembayaran atau berbagai transaksi dApps-nya dia untuk gas fee. Nah, kalau BNB ya kalau BSC gas fee-nya menggunakan BNB. Ethereum gas fee-nya menggunakan ETH. Lalu Solana menggunakan Ethereum itu menggunakan gas fee-nya itu bayar pakai Sol, benar nggak?
Avalanche bayarnya pakai AVAX. Nah, kalau Chromia itu pakainya CHR seperti itu. Lalu dia juga ada ekosistem staking ya. Jadi teman-teman karena dia menggunakan sistem proof of stake ya, jadi teman-teman bisa melakukan staking token CHR di sana ya. Tentu saja dia bunganya juga lumayan besar ya. Nanti kita lihat berapa. Lalu dia ada payment hosting fees. Nah, ini konsep payment hosting fees ini kurang lebih dia mirip seperti Holochain nantinya. Kalau Holochain itu adalah kita bisa menyewa hosting untuk membangun dev di sana, itu bayar fee-nya pakai HoloView. Nah, kurang lebih CHR ini juga kayak gitu. Jadi kita bisa menyewa hosting di sana ya untuk menjalankan berbagai node, lalu kita bayar hosting itu menggunakan token CHR kayak gitu ya. Lalu itu lebih ke si developer sih ya, penggunaan developer. Lalu ada sistem white purpose ya. Jadi Chromia ini bisa digunakan untuk berbagai sistem node compensation pool dan juga development pool, terutama di ERC20 seperti itu. Oke. Nah, ini untuk key point-nya ya. Kalau di CoinMarketCap itu dia bilang sirkulasi supply-nya itu di angka 1 miliar token, tapi kalau di Chromia sih dia 978 juta Chromia token ya. Lalu sirkulasi supply-nya di angka 567 juta. Lalu untuk harganya ini belum diupdate, harusnya dia mengikuti market ya. Lalu untuk stake CRS token itu di angka 74 juta. Jadi ada 74 juta token yang di-stake-kan dari 567 juta yang ada di beredar di pasar. Lalu untuk release schedule-nya dia menggunakan sistem vesting ya. Jadi sampai November 2024 itu Chromia token semua bakal ada di pasar, ada di sirkulasi. Jadi kan saat ini kan banyak ya founder, lalu ada advisor, tim memegang token. Nah, nanti tuh rilisnya sampai tahun 2024. Lalu untuk token distributionnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada ecosystem fund sebesar 38,06%. Ecosystem fund ini biasanya untuk staking ya, reward staking. Lalu ada promotion fund ya untuk melakukan promosi. Lalu ada private sale, founders, IEO atau initial exchange offering. Kalau nggak salah di IEO itu di Binance ya kalau gue nggak salah ya. Lalu ada auto conversion contract. Lalu ada advisor 3%, tim 2,5%, dan system node compensation pool sebesar 2%. Oke. Lalu apakah CSR itu ada burn atau enggak? Sebenarnya dia pernah melakukan burning token sebesar 22 juta itu pada Mei 2020. Artinya ada kemungkinan besar di masa mendatang jika memang diperlukan melakukan burn, dia bisa melakukan burning token seperti itu. Ya, jadi ya tergantung kebutuhannya aja sih sebenarnya. Oke. Next ke bagian roadmap. Sebenarnya kalau roadmap ini gue jelasin takutnya teman-teman agak pusing ya. Intinya roadmapnya ini tuh full berfokus pada pengembangan si postchain ataupun si Chromia blockchainnya. Ya kayak gitu. Jadi kayak sinkronisasi dengan sistem overhaul. Lalu ada Apple Market Dependencies, ada Ethereum layer 2 base subsystem. Ya. Lalu ada cross-chain communication subsystem dan juga ada developer chain launcher. Untuk developer Chain Launcher ini bisa dibilang dia meluncurkan sebuah tools ya, sebuah alat atau software yang mempermudah para developer membangun dApps di Chromia. Jadi harusnya sih ini sangat penting, ini bagus banget sih kalau memang ada disediakan toolsnya. Jadi nanti para developer itu nggak perlu tuh ribet-ribet cari tools untuk membangun ya berbagai dApps di jaringan Chromia. Oke. Lalu Chromia juga bisa dilakukan staking ya. Jadi staking dia tuh ada dua tempat, ada di Binance dan juga ada di Chromia-nya. Kalau untuk di Chromia teman-teman bisa pakai MetaMask ya atau soft wallet lainnya. Teman-teman isi dulu dengan token CSR. Nanti teman-teman buka chromia.com/stakings. Nanti teman-teman connect wallet. Nah, nanti di bagian CSR balance ini akan muncul jumlah token teman-teman gitu loh. Untuk bunganya itu ada di angka 25%. Nah, dia juga ada sistem stake freeze ya. Jadi kan harus di lock sebesar 2 minggu, 2 weeks ya, untuk mengikuti program dari staking and on reward tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman harus masukin dulu CSR-nya ke soft wallet, tunggu 2 minggu baru teman-teman bisa masuk kayak gitu ya. Di sini dia menggunakan networknya itu bisa Ethereum, bisa BSC. Ya, ini karena gua lagi nyalain Ethereum, dia hitungnya Ethereum. Kalau teman-teman masukin BSC, itu nanti dia berubah jadi Binance Smart Chain. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Bentar ya. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Tapi kayak ini pakai Ethereum ya jaringannya ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau staking harus pakai jaringan Ethereum.
Cuma kalau nggak salah semalam gue coba BSC juga bisa sih. Cuma kalau teman-teman nggak mau ribet kayak gini, gue sarankan stakingnya di Binance saja sih. Jadi di Binance ada log staking ya, teman-teman tinggal ketik aja CHR, nanti akan muncul. Nah ini ada tiga pilihan. Teman-teman bisa staking dengan 30 hari itu bunganya 20%. Ya lumayan besar, ya sangat besar sebenarnya kalau untuk staking di Binance 20% ini. Lalu ada yang 60 hari itu sebesar 22%. Dan 90 hari itu 25,25% lebih besar daripada staking di Chromianya langsung. Tapi yang 90 hari ini udah habis ya. Dan minimal staking itu adalah 100 CHR. Teman-teman bisa klik, akan muncul pop-up-nya ya. Ini gue harus login dulu. Jadi intinya sih teman-teman minimal staking itu 100 CHR baru bisa. Itu di Binance ya. Jadi gue sarankan teman-teman stakingnya di Binance saja karena lebih aman, lebih cepat, lebih murah. Oke, ya paling segitu aja sih pembahasan tentang Chromia ini. Intinya Chromia adalah sebuah blockchain yang menggabungkan relasional database. Nah, tentu saja itu akan membantu banyak para pengembang ya atau developer dalam mengembangkan proyeknya karena ya database itu sangat penting sekali untuk menentukan target pasar, menentukan lain-lainnya kayak gitu. Oke, kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, teman-teman kalau nggak suka video ini silahkan di dislike. Kalau belum di subscribe silahkan di subscribe channel ini. Semoga bisa membantu memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.